Sudah on Chan? Sudah ini bang. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat semuanya para pemirsa dan para sedulur gending misteri dimanapun kalian berada. Berjumpa dan bertemu kembali tentunya bersama kita ya, saya sendiri dan Rijal. Pada malam hari ini kita mendapatkan isyarah dari Eyang untuk kita ini datang ke tempat ini, Cal. Iya bang. Akan tetapi saya di sini bingung apa sebenarnya isi isyarah itu dan juga apa tugas kita di sini. Mungkin teman-teman juga penasaran ya, sedulur. Mungkin nanti kita akan cari bersama-sama apa tugas saya di sini. Akan tetapi sebelum kita bergegas ataupun melangkah lebih jauh di tempat ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman semua yang ada di rumah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Oke sedulur, mungkin kalian penasaran, jangan lupa bantu share dan bantu like dan bantu subscribe-nya. Jangan lupa juga tap angka 2-nya lur, agar rating video ini Ya, betul. Jangan lupa tap angka 2-nya lur. kita lanjut lagi. Oke bang. Cal, kamu di sini merasakan ada energi atau tidak? Iya ini beda ini bang. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum wahai makhluk. Keluarlah kau. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada apa manusia? Apa tujuanmu datang kemari? Baiklah, saya pun tidak tahu apa tujuan saya datang kemari. Lebih baik dirimu angkat kaki saja dari tempat ini. Astagfirullahaladzim. Siapa sebenarnya dirimu? Kau tidak perlu tahu siapa diriku. Diriku ingin menanyakan apa tujuanmu datang kemari. Oh baiklah, sebenarnya tujuan kami datang ke sini itu karena sedang menjalankan isyarah. Dan kami diperintahkan oleh eyang kami untuk datang ke tempat ini. Diriku juga akan memerintahkan untuk pergi saja dari tempat ini. Jika tidak, mungkin akan berbeda bagimu. Oh baiklah, silakan saja. Kau mau berbuat apa kepadaku, saya terima. Astagfirullahaladzim. Orang kepala sekali dirimu. Cukup membuat badan saya menjadi hangat. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Apa sebenarnya tujuanmu wahai makhluk? Kenapa kau dari tadi menyerang saya? Hah? Tentu saja. Diriku ingin menghalangi jalan. Diriku tidak suka ada manusia datang ke tempat ini. Kenapa? Apakah di sini ada permasalahan besar yang menyebabkan kau tidak suka dengan bangsa seperti kami? Tentu saja, di sini tidak ada masalah yang begitu besar. Tetapi diriku sangat membenci manusia. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tasbih kudus sukmoh. Kafa ya iso tunduk. Allah.
wahai makhluk. Saya datang ke sini dengan niat yang baik dan juga tidak ada hubungannya dengan dirimu. Lantas mengapa kau tiba-tiba menyerang kami berdua? Rupanya dirimu yang memegang pusaka Godosuk. Ya, kenapa? Lantas saja seranganku tidak ada yang mempan. Kenapa kau takut? Tentu saja pusaka itu memiliki energi yang sangat besar. Pusaka itu bukan tandingan bagiku. Baiklah, apakah kau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Mohon maaf manusia, diriku tidak tahu apa yang terjadi di tempat ini. Tapi diriku diperintahkan untuk menghalangimu. Oleh siapa? Tentu saja oleh junjungan kami. Baiklah, baiklah wahai makhluk. Diriku tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Maka dirimu akan kuhilangkan kekuatanmu dan kau akan kutanam di tempat ini. Mohon maaf manusia, diriku tidak tahu jika kau memegang amanah pusaka Godosuk. Baiklah, tidak masalah. Kaf ha ya aisot ya tasbih Godosukmo. La haula wala quwata illa billah. Baiklah sedulur, saya akan tanam makhluk ini di tempat ini agar tidak bertingkah seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya aisot. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Baiklah, Cal. Kenapa itu katakan? Yang jelas itu penghalang bagi kita. Kita tetap melanjutkan perjalanan dan saya semakin penasaran kenapa makhluk yang tadi menghalang-halangi kami, Cal, ataupun kita. Maka dari itu kita gas saja. Yuk. Allahu Akbar, subhanallah. Ya sedulur, di sini saya merasakan energi sedulur. Assalamualaikum wahai makhluk ciptaan Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Mohon maaf manusia, jika kedatangan mengganggu perjalanan. Baiklah, siapa jenengan Tuan? Duduklah terlebih dahulu. Baiklah. Perkenalkan, diriku bernama Syekh Ali. Diriku ingin memberikan pesan terhadap manusia. Baiklah, Eyang. Nggih, Eyang. Wahai manusia, diriku datang bukan sebagai guru, bukan pula sebagai raja, melainkan sebagai saksi atas amanah suci yang kini engkau emban manusia. Nggih, Eyang. Selamat wahai pemuda pilihan.
engkau telah dipilih oleh langit, disaksikan oleh para malaikat, dan ditetapkan oleh takdir untuk memegang pusaka Godo Sukmo. Godo Sukmo bukan sekedar pusaka, tetapi ini adalah cahaya, petunjuk, dan tali penghubung antara langit dan umat manusia. Umat manusia yang sedang mencari jalan pulang. Ingatlah, amanah ini bukan untuk dibanggakan manusia. Baik, Eyang. Tapi untuk digunakan menghidupkan hati yang mati, membangkitkan semangat yang patah, dan menuntun jiwa yang tersesat kembali ke jalan ilahi. Wahai manusia, perlu engkau tahu, engkau adalah jembatan bagi mereka yang tak lagi percaya akan cahaya. Engkau adalah suara bagi mereka yang sunyi dalam pencarian. Dan tasbih ini adalah kunci untuk membuka gerbang-gerbang rezeki, keselamatan, dan ketenangan bagi umat manusia. Jangan gentar bila gelap mengepungmu manusia, karena cahaya dalam tasbih itu tak akan padam. Dan bila manusia menolak, tetaplah berdiri, karena tugasmu bukan membuat mereka percaya, tetapi menyampaikan yang benar. Lanjutkan perjalananmu manusia, wahai satria. Karena dari pundakmu lah harapan langit sedang dititipkan. Insya Allah, Eyang. Mungkin itu saja pesan yang ingin diriku sampaikan terhadapmu, satria. Baiklah, Eyang. Terima kasih, Eyang. Diriku pamit. Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa? Ternyata beliau adalah Tuan Syekh. Beliau mengucapkan selamat kepada kita Jal atas amanah yang telah kita emban selama ini, yaitu tasbih Godo Sukmo ataupun gelang Godo Sukmo. Kita lanjut perjalanan. Siapa Tong? Bentar, Siapa? Saya pakai senter. Oh Walah. Mas, siap mas. Mas. Kira Saya siapa? pesan untuk Don, tapi malah saya dipindahkan ke sini. Saya nemuin kamu dulu, dia katanya Bang Admin mau bicara penting sama kamu. Nggak tahu atau apa ini, Chan. Iya mas. Saya juga bingung nih, tiba-tiba. Kaget ini saya malah. Padahal saya ini tadi di mobil, saya mau ke Purwokerto, ke daerah itu gede. Tapi saya dipindah dulu, terus saya bawa saya ini Bang Admin. Oh Saya alah. pindah. Pokoknya saya kalau di mobil mau kemana ini saya dah Berjaga-jaga ya mas. jaga. Ambil dapat tamunya banyak ya. Sama saya itu ada yang ketemu ada yang enggak lur. Saya mau ada waktu sama keluarga gimana atau gimana. Kalau teman-teman terus datang kayak gini saya nggak ada waktu untuk keluarga saya. Iya, kamu juga sama nggak ya? sama. Ini di mana ini? Ini posisi kita perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah ya, Cak? Iya bang. Nah, ini balik ke sini. Iya. Terus kamu kesini gimana ya? Ada urusan apa? Saya mendapatkan isaroh, dan isaroh itu saya pun belum tahu mas. Ini Karangpucung. Oh, bukan. Betul. Karangpucung. Edan.
Karangpucung ke tempat saya itu sekitar 3 jam kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang Akhir. Dok, ada sesuatu hal yang penting yang mau saya sampaikan. Tapi hal itu juga ya Satria, kamu itu memiliki salah sama saya ya Rijal, Satria. Salahnya apa? Salahnya apa itu Eyang? Dia mana? Lupa Eyang. Lupa. Ini Eyang. Monggo Eyang. Ya, terima kasih. Ini Eyang. Ini koreknya Eyang. Oh iya, terima kasih nih. Saya udah deg-degan San. Gimana Ijal? Listriknya sudah tutup belum? Astagfirullahaladzim. Oke itulah Eyang. Jangan nutut. Hah? Jal? Ya, Eyang. Gimana? Kamu tadi budak kan gimana Jal? Ya buka kayak gitu loh. Icliknya. Astagfirullahaladzim. Begini Satria, Eyang. Ijal, Ya. saya ini mendatangi kalian. Saya mendapati tugas dari langit untuk menyampaikan sesuatu kepada kamu ya Tria, Eyang. yang dimana salah satunya adalah banyak dari golongan para sufi yang datang menemuimu. Karena apa? Karena kamu sudah bisa membawa amanah itu dengan baik. Pertanyaannya, amanah apa itu yang tanyakan? Amanah apa itu Eyang? Subhatu Ar-Rohani An-Nuriyah. Atau tasbih Guru Sukmo Eyang? Ya, dengarkan. Eyang. Karena apa yang akan kusampaikan bukan sekedar petuah, tapi amanah dari langit yang lama disimpan dan sekarang aku diutus untuk menyampaikan kepada kalian. Nah, Satria dan cucuku, pusaka-pusaka itu bukanlah dari sesuatu hal yang bisa disepelekan. Itu adalah cahaya ruh yang dipadatkan oleh para wali, dikuatkan oleh zikir para wali, dan dimurnikan oleh air mata para kekasih Allah. Maka disebutlah ia Subhatu Ar-Rohi An-Nuriyah, gelang-gelang cahaya rohani. Kalian mungkin mengira itu hanyalah benda, namun sejatinya ia adalah tajali. Tahu tajali tidak? Apa itu Eyang? Tajali itu bukan takjil ya Ijal, panganan baik dipikir. Tajali itu adalah pancaran dari rahasia langit yang dititipkan dalam bentuk yang bisa kalian genggam, tapi tidak bisa kalian pahami hanya dengan mata biasa. Ketahuilah ya Ijal dan cucuku semuanya, bahwa siapa yang benar dalam niatnya, ikhlas dalam langkahnya, dan suci dalam hatinya, maka pusaka-pusaka itu akan membuka kunci-kunci keberkahan bagi usahanya yang berada di alam dunia. Tidak hanya keberhasilan duniawi yang akan datang, tapi keberkahan yang meluas seperti bau harum kasturi yang tersebar tanpa terlihat asalnya. Namun perlu ingat,
Kenapa pusaka ini bisa turun, ya? Karena zaman sekarang mah banyak sekali orang yang susah masalah keuangan. Karena semuanya akan tergantikan oleh teknologi yang menjadikan itu adalah sistem dari Dajjal, ya. Ingatlah, dengarkan ini cucu-cucuku, tentang keistimewaan Subhatu Ar-Ruhi An-Nuriyah. Yang pertama adalah Subhah Al-Muhyiyah. Apa artinya, Jal? Ya tidak tahu lah, tempeleng dasnya, dengerin. Yang pertama adalah gelang ruh yang menghidupkan. Siapa yang mengenakannya dengan zikir yang benar akan mampu meniupkan semangat baru dalam tubuh-tubuh yang lemah dan pemikiran-pemikiran yang besar dalam usaha yang layu. Ia seperti tangan yang lembut namun penuh dengan rahmat. Yang kedua, Subhah Al-Masfurah. Ia menenangkan hati pelanggan, mitra usahanya, dan bahkan para pesaingnya. Sebab keberhasilan sejati datang bukan dari perang, tapi dari sakinah yang menetap di tempat usaha orang-orang yang memegang pusaka itu, ya. Yang kedua, ketiga, Subhah Ar-Rafiyah yang mengangkat derajat. Ia tidak akan membuatmu sombong, melainkan menjadikan usahamu sebagai perantara rezeki bagi banyak orang, dan menjadi dirimu sebagai tabib penyembuh kesulitan orang lain. Rezeki bukan hanya uang, tapi juga jalan keluar ketenangan dan keadilan. Yang keempat, Subhah Al-Wahhabaniyah. Siapa yang menggunakannya dan menyedekahkannya sebagai rezekinya, maka akan dibukakan pintu-pintu keajaiban. Usahanya akan menjadi ladang berkah, bukan sekedar mesin keuntungan. Yang kelima, Subhah An-Najmiyah. Berasal dari bintang-bintang malam. Ia akan menjadikan kalian seperti tabib langit, mampu menyembuhkan penyakit lahir dan batin, asalkan kalian tidak memberikan itu dan memaharkan itu kepada orang yang salah, atau bagi orang yang memegang pusaka itu menjadikan kemampuannya seperti jualan, tetapi harus menjadikannya bagian dari pengabdian. Ya, satu ya. Dengarkan baik-baik lagi di cucuku. Ini nanti dikira saya Sugiono, bukan ya? Ya, bukan. Dengarkan. Pusaka yang kau pegang, ya, itu bukan sekedar perhiasan rohani. Ia adalah pantulan cahaya yang berasal dari tempat yang tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, ya tidak? Ketawa tempeleng kamu, dengarkan. Ya. Yang dimaksud tinggi itulah tempat di mana para malaikat merendahkan suaranya dan para nabi menundukkan pandangannya. Maka jangan pernah memandangnya sebagai sesuatu hal yang nista dengan hawa nafsu. Karena siapa yang memandang pusaka itu dengan nafsu dunia, matanya akan buta terhadap maknanya. Pusaka Subhatu Ar-Ruhani Ar-Ruhi An-Nuriyah tidak pernah dan tidak akan pernah membanggakan pemiliknya, tetapi akan menguji keikhlasan hati yang menggenggamnya.
ia seperti air zam-zam, memberikan manfaat sesuai dengan niat si peminum. Jika hati kalian jernih, maka pusaka ini akan menjernihkan pula usaha kalian, langkah kalian, bahkan keturunan kalian. Tapi jika niatmu keruh, maka ia akan menjadi beban yang tak pernah kalian pahami asal beratnya. Wahai cucu-cucuku, dengarkan ini. Ya, jangan goblok saja. Akan saya tunjukkan pesan dari langit. Ya dimaharkan, ya. Pusaka ini akan menuntun kalian untuk menjadi penyembuh. Bukan hanya untuk badan yang sakit, tapi juga jiwa yang terluka. Kalian akan menjadi tempat bertanya bagi yang kehilangan arah, dan menjadi pelipur lara bagi yang tercekik dalam duka. Namun ingat, jangan pernah mengaku sebagai penyelamat, karena hakikatnya kalian hanya menjadi jembatan untuk menyembuhkan. Tetaplah yang maha kuasa yang menyembuhkan. Ya, ya malah ya teriak. Iya. Dengarkan ini. Pusaka apa? Subhatu Rohani An-Nuriyah. Dengarkan sih saya ini. Otaknya ini udah dipakai. Astagfirullah, kenapa sih saya lagi marahin ini kok astagfirullah. Iya. Mereka ini harus bisa membuka pikirannya dan hatinya. Wong punya rezeki, disodakohkan, mendapat hadiah. Subhatu Rohani An-Nuriyah. Nah, itu. Saya tidak berjanji, tapi jika kalian memakai itu, kalian sudah seperti seorang tabib, bisa menyembuhkan apa saja. Ya, pesan saya, tetap kamu usulkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai orang-orang yang akan memakan itu kamu salah memilihnya, ya. Baik, Yang. Nah, ini hebatnya Allah menurunkan pusaka ini untuk menangkal segala sesuatu nanti yang akan terjadi. Tahun-tahun kedepannya akan semakin sulit. Ekonomi akan semakin sulit. Ya, saya tidak mau berbicara banyak lagi. Seperti itu aja ya. Ya, Jal. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Loh, Mas Mas. Oh, ini kayaknya sama yang Adimin dilempar lagi nih, Cak. Mas. Iya. Nah, Cak, apakah isyarah kita itu menunjukkan bahwa kita akan bertemu dengan Mas Probo dan juga beliau Eyang Adimin Syekh Maulana Maghribi? Apakah itu, Jal? Hah? Ya sudah. Baiklah, sedulur. Mungkin saya juga mengiranya seperti itu, Jal. Akan tetapi nggih, monggo sedulur semua sesuai arahan dari beliau Eyang Adimin ataupun Syekh Maulana Maghribi. Bagi sedulur-sedulur dimanapun kalian berada yang ingin mengemban amanah tasbih ataupun gelang, silahkan hubungi nomor adminnya di bawah ini. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.